Jadi mempelajari simbol-simbol dan juga tipologi dalam Alkitab, ini akan terbukti menjadi sumber kebenaran yang sangat kaya bagi kita yang meluangkan waktu untuk menggali yang seumpamakan ini harta yang terpendam. Ya, harta yang terpendam perlu kita mencari, menggalinya, kerja keras, perlu waktu, perlu fokus ya untuk kita bisa menggali, menemukan kebenaran itu. Jadi kita tidak tentu apalagi sudah pasca sarjana hal yang sifatnya hanya praktis-praktis begitu ya. Ya, kalau renungan pun kita tentu sudah renungan sendiri dengan Alkitab, bukan lagi bergantung kepada renungan-renungan yang sekarang ini ada. Ya, ada berbagai macam renungan ya. Ya, kalau untuk orang-orang awam saya pikir itu memang itu adalah sesuatu sarana penting buat mereka, tapi bagi kita yang belajar teologi, kita baca Alkitab, lalu kita buat menjadi suatu renungan dan khotbah. Ya, renungan atau khotbah itu. Ya, mengapa? Karena sudah dapat mata kuliah hermeneutik. Hermeneutik yaitu ilmu menafsir dengan dengan metode induktif dengan 3 langkah itu ya, observasi, ya, interpretasi dan aplikasi. Nah, biasanya paling lama di mana? Ya, kita menggumulinya itu di observasi. Di observasi baru masuk ke interpretasi ya. Kalau di observasinya itu ya tidak jelas ataupun kurang tepat atau mungkin sesat, akan nanti di interpretasinya pun akan sama hal yang demikian, dan di aplikasinya pun akan salah juga gitu. Makanya di observasi itu sangat menentukan ya. Kita sudah tahu semua hermeneutik, bagaimana kita melakukan penggalian pemahaman Alkitab dengan metode induktif, bukan deduktif ya. Oke, itu penting sekali. Kemudian tujuan pembelajaran, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Menyajikan prinsip-prinsip yang mendasar tentang tipologi dan memahami arti atau makna kebenaran tipologi atau simbol-simbol dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru secara mendalam atau bisa dikatakan secara utuh dan juga bisa lebih luas. Ya, lebih luas. Saya coba ikuti di YouTube ya, apakah ada yang membahas tentang tipologi itu, ternyata banyak. Ya, cukup banyak ya, terutama ada Rita Wahyu ya. Rita Wahyu, ada beberapa yang lainnya ya membahas tipologi. Setelah saya ikuti, oh ternyata penting sekali belajar tentang tipologi ini. Ya, karena kalau enggak kita bisa salah kaprah untuk memahami Alkitab kalau nggak memahami tipologi dan simbolis gitu ya. Nah, itu harus kita, kalau orang lain ya yang tidak percaya kepada Tuhan sangat tidak mungkin untuk memahami hal itu. Ya, kita orang Kristen aja perlu waktu dan lebih memberikan perhatian yang khusus untuk itu. Oke. Ya, di pendahuluan ini kita perhatikan pengertian dulu ya, pengertian dasar dari tipologi maupun simbolis. Kalau dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, simbol merupakan juga dikatakan lambang, simbol atau lambang ya. Simbol merupakan tanda yang memberi makna khusus. Jadi ada pesan khusus atau makna khusus dari simbolis itu. Simbol itu sebenarnya kalau kita melihat nanti, simbol itu kepentingannya bukan nama simbolnya. Ya, bukan nama simbolnya, tapi terutama adalah makna dari simbol itu sendiri atau tipologi itu. Ya, contoh sudah sering kita dengar lah, ini bukan hal yang baru ya. Ya, kalau kita sudah sebut burung merpati. Ya, burung merpati. Ya, kemungkinan semua kita sudah tahu. Oh, burung merpati selama ini adalah lambang dari perdamaian. Gitu. Ya, lambang dari perdamaian. Tapi apakah selamanya burung merpati itu lambang perdamaian? Ada justru hal yang negatif, nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Ya, biasanya itu begitu ya. Nah, jadi simbol tidak sama dengan tipe. Simbol tidak dibatasi waktu sehingga bisa melambangkan makna tertentu pada masa-masa yang sama ya, yang tidak sama maksudnya. Nah, ini perhatikan contoh misalnya satu lagi, singa. Ya, singa. Ya, pasti kita tahu, oh singa, ingat singa berarti kekuatan.
lambang dari kekuatan. Lalu nanti bagaimana kalau dengan dihubungkan dengan singa dari Yehuda? Ada singa dari Yehuda. Ya, saya mendengar di YouTube, ya mungkin apa ya, karena dia nggak memahami, ini menjadi suatu ejekan, bahkan merendahkan pribadi yang kedua dari Allah Trinitas, yaitu Yesus, ketika dibilang Yesus itu sebagai singa, kan gitu. Ya, dia singa. Wah, berarti kalau singa jahat, pemikirannya begitu. Udah Alkitab kok mengatakan kok singa dari Yehuda. Nah ini mengapa? Karena tidak tahu sejarahnya. Ya, apa pengertian masa sejarah, masa lampau, dan pengertiannya masa yang akan datang. Nah itu. Jadi ini. Jadi simbol itu tetap dipakai sampai sekarang. Ya, simbol itu tetap dipakai. Ya, bukan saja di Alkitab, di hal-hal yang umum pun sering digunakan simbol. Ya, simbol. Ya, seringkali itu kita perhatikan ya. Ya, seringkali juga metafora yang ada dalam Alkitab merupakan simbol. Nanti bisa dibaca di Markus 14 ayat saya coba ya, ayat Alkitabnya sudah siapkan. Ini ayat Alkitabnya, coba kita perhatikan. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh Markus 14 ayat 22-24. Ya, ayat ini juga sudah sering kita dengar, apalagi kalau pada saat memimpin perjamuan kudus ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, kita perhatikan di sini ada disebut dengan roti. Roti. Dikatakan inilah, ketika ditujukan kepada murid-muridnya, roti. Lalu dikatakan inilah tubuhku. Nah, inilah tubuhku. Nah, apa maksud dari hal ini? Apakah roti itu benar-benar tubuhnya Kristus? Ada yang memahami demikian. Sampai hari ini saya pernah menemukan ya, dan berpendapat seorang ibu, tidak boleh dikatakan itu roti itu hanya sebagai simbol atau lambang. Itu benar-benar adalah tubuhnya Kristus. Nah, ini nanti baru kita diskusikan. Ya, dikatakan itu tidak boleh dikatakan itu lambang. Memang itu adalah benar-benar tubuhnya Kristus. Nah, inilah tubuhku. Makanlah. Nah, ada lagi kalau orang tidak punya pemahaman, dikatakan begini, waduh, itu orang-orang Kristen kanibal semua itu. Kenapa? Pemakan tubuh orang. Nah, kan gitu. Ya, makan tubuh orang. Nah, kemudian perhatikan lagi cawan. Cawan. Ya, cawan di dalamnya anggur. Dia katakan, inilah darahku. Inilah darahku. Apakah yang dimaksud dengan cawan dalam bentuk fisik itu yang benar-benar darah Kristus? Nah, itu kan? Nah, ini yang perlu kita bisa pahami. Apa sebenarnya makna teologis atau pesan yang mau disampaikan dari ucapan ini? Yaitu roti adalah ini tubuhku, cawan adalah darahku. Inilah darahku. Nah, itu. Jadi kalau kita udah makan tubuh, minum darah, ya udah. Kalau orang nggak memahami, ya itu ngeri sekali itu orang Kristen, dan Yesus mengajarkan ya memakan tubuh manusia dan juga meminum darah manusia. Wah. Nah, itu ya. Nah, ada istilah sekarang apa itu Bung Arthur itu di film-film itu yang minum darah manusia. Horor-horor itu kan. Ya. Vampir, Pak. Hah? Vampir. Vampir. Nah, ya itu ya. Nah, kalau nggak dimengerti hal ini, ya. Ya, jadi ada juga dulu ada seorang ibu yang menyampaikan kepada saya, khususnya Yohanes 6 ya. Di Yohanes 6 itu kan di situ ada roti ya. Ada roti, ada bicara tentang darah di Kota Korintus, dan tidak boleh dikatakan itu sebagai simbol ataupun itu sebagai tipologi simbol ya, dan harus gitu. Nah, itu ya. Nah, ini perlu kita diskusikan bersama-sama ya. Oke. Baik, jadi pengertian tipologi itu menggunakan ya, kalau di tipologi itu menggunakan ya orang. Ya, orang. Nanti kita lihat misalnya tipologi dari Ishak. Ya, tipologi Ishak mulai menunjuk kepada Yesus apa? Tipologi Musa, tipologi Yunus. Ya, dan banyak ya dalam PL ya bisa ditipologikan ya.
Oke, kemudian ada peristiwa. Ya, peristiwa terjadi, misalnya ya perjalanan orang-orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu peristiwa. Ya, di sana banyak yang bisa disebut tipologi kan gitu ya, atau gambaran. Bisa juga kita lihat juga tempat, bisa juga tempat, atau bisa juga maaf ini kurang ketika perkara maksudnya, bukan perkar ya, perkara. Ya perkara. Ya kurang A-nya, jadi perkara yang Tuhan ya kerjakan melalui para nabi ya, para nabi. Jadi pengertian tipologi secara sederhana itu tipologi itu menerangkan apa? Perkara masa sejarah. Masa sejarah itu berarti masa lampau dan masa depan. Ya, masa depan. Itu tipologi, ya. Dia tipologi juga dibagi dua, yaitu ada disebut dengan tipe. Tipe ini berarti perkara yang nyata terjadi. Tapi ada juga antitipe. Antitipe ini maksudnya khusus di masa yang akan datang. Ini saya salah ketik lagi, datangnya masa depan. Jadi itu. Jadi nyata terjadi ya masa lampau, bisa juga itu baru terjadi nanti masa depan, masa yang akan datang. Nah itu disebut dengan antitipe ya, antitipe. Oke. Kemudian tipe selalu itu dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan hal-hal yang akan datang. Boleh dikatakan tipologi merupakan salah satu cabang dari apa? Nubuatan atau nubuat. Ya, nubuat. Ya, nubuat. Nah, nubuat yang dimaksudkan di sini yang bernubuat itu adalah para nabi. Ya, atau orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau sekarang saya pikir tidak ada lagi nubuat, tapi yang banyak nubuat. Itu banyak ya, nubuat kadang-kala dianggap itu nubuat, padahal belum tentu nubuat. Tapi nubuat itu sering terjadi ya kan. Nah, ya, tadi itu. Contoh dalam Ibrani 3 1 sampai 6 nanti silakan dibaca, tapi saya hanya sederhana saja menunjukkan bahwa Musa dicatat sebagai tipe. Tipenya siapa? Ini contoh dari tipologi dan nubuat ya. Nah, tipenya siapa? Tipenya bagi Tuhan Yesus yang dicatat di dalam perjanjian baru. Bahkan seringkali dikutip dalam perjanjian baru ya mengenai Musa ini. Jadi apa yang mau kita lihat? Tipe ya dari Musa menuju kepada Yesus. Dalam hal apa? Ya, dalam hal apa? Dalam kepimpinannya, dalam sifat kelembutannya. Nah, itu. Atau di dalam mana apa? Atau dipakai sebagai pembebas bagi bangsa Israel dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya itu ya, jadi dipakai menjadi pemimpin yang membebaskan dari perbudakan. Nah, bagaimana kepada Yesusnya? Yesus ya datang sebagai pembebas dari perbudakan juga, yaitu tapi perbudakan dosa. Ya, perbudakan dosa ya. Nah, oke. Nanti kita diskusi setelah selesai di pendahuluan ini ya. Kemudian kita perhatikan lagi masih dalam pengertian tipologi, ya tipologi. Nah, tipologi dari kata Yunani itu ada kata tupos. Ya, tupos. Kadang-kala bisa ditransliterasikan sebagai tipos. Ya, tipos. Ya, kata dari tipe. Ya, tipe. Itu tipe. Atau bisa juga dikatakan logos. Ya, logos. Ya, logos. Nah, istilah tipologi atau tipologi dalam kekristenan ya adalah studi tentang apa? Studi tentang tipe-tipe atau bisa juga prafigur ya, prafigur dalam kitab suci. Nah, ini. Nah, kalau belajar di kristologi, bagaimana kita bisa melihat Yesus dalam perjanjian lama, di sana ada banyak tipologi menunjuk kepada Yesus ya, mulai dari kelahiran sampai kepada kematian dan kebangkitan dan juga kepemimpinannya sampai kepada kenaikannya ke surga ya, apalagi penderitaannya dan pengorbanannya. Oke. Yaitu suatu penelaan perjanjian lama. Jadi kalau dikatakan tipe itu adalah suatu penelaan perjanjian lama yang cermat, yang menyatakan
ada unsur-unsur atau disebut tipe ataupun bisa dikatakan lambang yang digenapi dalam kedatangan Sang Mesias yang merupakan antitipenya. Jadi apapun yang dibicarakan dalam perjanjian lama yang dikatakan berupa gambaran ataupun suatu bayangan, pasti intinya arahnya adalah kepada Yesus sebagai Mesias. Ya. Jadi isi dari Alkitab itu berbicara tentang Tuhan, ya berbicara tentang Tuhan. Nah, itu di dalam perjanjian lama banyak sekali ya yang kita temukan tipologi atau disebut dengan tipe-tipe menuju kepada pribadi yang kedua. Ya, termasuk juga pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus ya. Oke. Nah, kalau lebih diperluas lagi pemahamannya, pemahaman dari tipologi itu yaitu suatu studi tentang peristiwa pada perjanjian lama yang mempunyai arti rohani. Dengan kata lain, ya terdapat persesuaian di antara berbagai oknum atau bisa juga peristiwa atau hal dalam perjanjian lama dan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jadi bagaimana melihat Yesus Kristus seperti saya katakan tadi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Makanya banyak buku juga yang menulis ya Yesus dalam konsep perjanjian lama. Ada lagi yang lebih khusus lagi. Yesus dalam kitab Yesaya misalnya. Ya, itu ada yang dikhususkan kepada kitabnya. Tapi ada juga yang mengkhususkan ke seluruh kitab. Ya, kitabnya dari mulai Kejadian sampai Melaiki ya. Nah, itu lebih luas pembahasannya. Oke. Masih dalam pengertian, studi tentang tipologi membuat catatan sejarah, kisah-kisah di dalam Alkitab menjadi lebih hidup, lebih berkesan, dan juga lebih terasa kebenarannya. Jadi bagaimana kita bisa memahami kisah-kisah masa lalu yang sudah terjadi dalam Alkitab supaya bisa lebih dalam, lebih terkesan, lebih menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Tuh. Nah, masih ada definisi yang lain. Definisi yang lainnya adalah tipologi itu adalah juga sebuah bentuk nubuatan. Nubuatan tidak langsung. Mengapa? Karena kita mungkin saja tidak tahu itu bahwa ada sesuatu peristiwa nubuatan atau perlambangan dalam PL sampai penggenapannya baru kita tahu. Itu ya. Nah, saya katakan begini. Kalau orang ataupun peristiwa tertentu di perjanjian lama, orang itu sendiri tidak ngerti kalau itu sebagai tipe atau sebagai tipologi. Tidak. Ya, mungkin dia tidak ada mengerti. Tapi setelah terjadi baru mengerti. Oh, ini ternyata maksudnya. Ya, kemungkinan kita juga seperti itu. Ya, kita tahu dulu sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah digenapi. Baru kita cari, ada nggak hal ini ya di perjanjian lama? Ada nggak ya dijelaskan? Setelah kita cari ternyata ada, gitu. Ya, ada yang demikian. Tapi ada juga yang belajar yang dia konsentrasi dalam perjanjian lama untuk mencari tipologi baru dilihat ya ke depan, yaitu mana di perjanjian baru. Gitu. Jadi dia gumuli dulu perjanjian lamanya itu, baru dilihat penggenapannya di perjanjian baru. Ya, penggenapan dari setiap nubuatan itu. Ya. Ya, saat antitipe besarnya ada, baru kita bisa melihat. Jadi kalau sudah ada antitipe, baru bisa kita melihat ke belakang. Ini tadi yang saya maksudkan ya, melihat apa yang dimaksudkan Allah. Itu. Tahu antitipenya, baru kita melihat antipenya. Gitu. Ya, lihat di perjanjian baru itu yang disebut dengan tadi antitipe, tapi kita lihat tipenya. Ya, perkara ataupun sesuatu yang sudah terjadi, sudah nyata. Gitu ya. Nah, kemudian banyak juga orang menganggap bahwa nubuat itu harus merupakan tulisan atau perkataan, sehingga identik dengan apa? Ramalan. Maka saya mau katakan bahwa ramalan dengan nubuatan itu ya berbeda ya. Ramalan cuaca, perkiraan cuaca gitu ya. Mengapa? Kalau ramalan itu seringkali tidak terjadi, bahkan itu hasil rekayasa, hasil pemikiran, hasil pemikiran-pemikiran atau filsafat dari manusia untuk meramal suatu kemampuan. Tapi kalau nubuatan itu dari Tuhan kepada para nabi, ya dari para nabi,
Lalu dari para nabi kepada manusia, kepada sesama. Itu. Tapi kalau ramalan itu bukan datangnya dari Tuhan, dari manusia kepada manusia. Makanya seringkali tidak terjadi. Tapi kalau nubuatan, kalau itu dari Tuhan, disampaikan kepada para nabi, itu harus terjadi dan akan terjadi. Kalau tidak terjadi berarti itu bukan nubuatan. Itu, ya, bukan nubuatan. Ya, yang sering kita dengar juga ya, orang bernubuat menentukan ya tanggal tahunnya kedatangan Kristus, itu kan bukan hanya 1-2 orang yang membuat nubuatan seperti itu. Tapi nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Udah begitu masih banyak juga orang percaya kepadanya kan gitu. Ya. Ya, sudah ditentukan hari ini tanggal sekian harus siap-siap. Ternyata Pak, sudah lewat dari berapa hari, bukan beberapa hari. Ya, ratusan hari bahkan tahunan nggak terjadi apa yang dikatakan itu. Berarti bukan nubuatan, itu lu buat. Itu. Ya. Ya itu dia lu buat. Jangan sampai kita ini hamba-hamba Tuhan yang suka lu buat. Hati-hati ya. Nah, jadi beda sekali dengan ramalan dengan nubuatan itu beda. Nubuatan itu pasti terjadi. Kalau nubuatan datangnya dari Tuhan pasti terjadi dan akan terjadi. Kalau belum terjadi pasti digenapi. Ya, nah itu berbeda sekali ya. Oke. Nah, tipologi biasanya memiliki seseorang atau karya Mesias sebagai tujuannya. Menggunakan pribadi seseorang, oknum orang tertentu, ya orang tertentu, ya di dalam perjanjian lama menunjuk kepada Mesias. Tujuannya untuk menyingkapkan tentang Mesias, ya tentang Mesias. Itu seringkali kita temukan juga dalam perjanjian, misalnya ini salah satu ya. Kalau masih ingat, kalau belajar kristologi yang disebut dengan kepada Kristus itu tipologi satu manusia Yesus di sana di kejadian 18 ya, kalau tidak salah kejadian 12 sampai 18, terutama 18 ada 3 yang menghadiri Abraham di kemah Abraham. Ingat cerita itu ya? Ya ada 3. Lalu yang 3 itu siapa? Pertanyaannya gitu. Yang 3 itu siapa? Ya memang ada beberapa tafsiran yang berbeda ya. Ada yang mengatakan 3 itu menunjukkan kepada Trinitas gitu. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi ada juga pemahaman yang mengatakan itu adalah 2 malaikat dan 1 itu adalah Yesus dalam menampakkan diri dalam bentuk manusia untuk sementara waktu. Ya, sementara waktu. Atau ada istilah teologinya itu. Jadi saya jadi lupa ya. Ada istilah teologinya itu. Ya, antropomorfe, ya antropomorfe, ya antropomorfe. Dari antro yaitu manusia, morfe penampakan dalam bentuk manusia untuk sementara waktu. Tentu berbeda dengan inkarnasi. Ya, kalau inkarnasi penampakan dalam diri manusia ya untuk apa? Untuk selama-lamanya, ya kan gitu ya. Kalau ini antropomorfe hanya 1 kali terjadi. Setelah itu nggak pernah terjadi lagi. Nah, dari mana kita bisa memahami ini harus dibaca baik-baik ya. Abraham menyembah, malaikat itu tidak menerima penyembahan. Kemudian menjanjikan keturunan. Malaikat tidak bisa memberikan keturunan. Ya. Nah, jadi ini jelas bukan trinitas. Nah, itu tipologi menunjukkan Kristus akan berinkarnasi. Sudah pernah hadir ya di dalam perjanjian lama. Kalau belajar kristologi ya. Oke. Nah, itu salah satu. Itu salah satunya. Yang salah satunya. Jadi banyak hal-hal oknum-oknum tertentu, misalnya Ishak. Ishak itu dikorbankan. Dialah satu-satunya anak yang tunggal yang sah dilahirkan dari anak perjanjian dari Sarah. Dipersembahkan oleh Abraham. Dipersembahkan Abraham. Apa tipologinya menunjuk kepada Kristus? Ya? Apa tipologinya yang menunjuk kepada Kristus? Ada berarti apa? Sama anak yang tunggal. Ini Yesus adalah anak yang tunggal, artinya tidak ada yang lain, hanya satu-satunya menjadi korban. Hanya satu-satunya. Nah, satu-satunya menjadi korban untuk menebus dosa manusia, kan gitu. Itu menjadi satu gambaran tipologi dan banyak yang lainnya. Termasuk nanti bahteranya Nuh gitu kan. Bahteranya Nuh, ya. Bahtera itu benar-benar ada, tetapi makna dari bahtera itu ketika ada keluarga masuk dalam keluarga itu masa apa itu nama air bah, termasuk air bahnya ya kan ada simbol-simbol atau lambang-lambang atau tipologi yang mau
ditunjukkan di sana adalah maknanya, pemahamannya. Oke. Ada orang mengatakan bahtera itu sekarang adalah Yesus. Siapa yang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, ya, berarti selamat gitu. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan hal yang seperti itu. Ya, tapi yang kita lihat di sana lah isi dari apa maknanya keselamatan dari 8 orang. Ya itu. Oke. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama terlibat dalam kisah itu untuk mungkin tidak melihat bahwa apa yang mereka alami itu menubuat kedatangan Kristus. Jadi ini tadi yang saya bilang. Orang yang dimaksudkan di sana di dalam perjanjian lama, orang tertentu, dia nggak mengerti kalau dia sebagai tipe atau tipologi yang akan terjadi, yang akan datang. Dia sendiri mungkin tidak mengerti, dia tidak tahu. Tapi dia akan tahu setelah terjadi penggenapan. Nah, ya. Oke, nah ini. Jadi termasuk pada catatan kisah pembuatan pakaian misalnya, pakaian dari kulit binatang oleh Allah kepada siapa? Oleh Adam dan istrinya. Nah, kira-kira dia mengerti nggak itu? Adam dan Hawa mengerti nggak itu? Ya mengerti nggak ketika Tuhan mendesain ya sebagai desainer yang hebat ya untuk menyiapkan pakaian dari kulit ya dari kulit binatang, Mengerti nggak Adam dan Hawanya? Belum tentu mengerti gitu. Tapi setelah kejadian baru mereka setelah digenapi baru tahu. Oh ini adalah untuk kita. Ya bahwa kita sudah jatuh dalam perbuatan perbuatan dosa. Ya gitu ya. Boleh akhirnya sadar. Ya sadar. Ketika dipanggil pun Adam, di manakah engkau? Ya, Adam, di manakah engkau? Kadang-kadang bertanya begini, Yesus Tuhan itu kan Maha tahu, kenapa dia tanya, Adam, di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu mereka ada di mana? Kan gitu ya. Nah, itu kalau mau menggunakan hanya logika kita mengatakan, masa begitu Tuhan mencari, bukankah Tuhan tahu? Tuhan juga yang menempatkan di Taman Eden. Kenapa ditanya? Kan gitu. Nah itu ya. Ya, dan kalau dalam eksegesi Yahudi ada tipe itu atau tipologi itu disebut dengan pesat atau remes, deras atau sot. Ya, sot. Ya, bisa juga kajian atau disebut tadi remes, ya remes. Itu apa? Memahami isi Alkitab dalam makna simbolisnya. Ini dia. Memahami isi Alkitab dalam makna simbolisnya, bukan simbolnya, tapi makna dari balik dari simbolisnya. Ya, jadi ini memahami arti alegorisnya bisa. Kemudian pemahaman ini di luar arti harafiah dari yang tertulis dalam Alkitab. Nah, inilah disebut sebagai kajian atau remes yang menuju kepada pengertian lebih luas dari tipologi itu. Ya, tipologi itu. Oke. Baik, saya selesaikan dulu ciri-ciri simbol, baru setelah itu nanti akan menyampaikan tugas ya untuk kita diskusikan ya. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Oke. Ini sangat sangat memberkati penjelasannya. Tapi ini pertanyaannya mengenai simbol atau tipologi, Pak. Ya. Bagaimana batas-batas tertentu kita menafsirnya dari atau melihat dari tipologi atau simbolisnya? Karena ada penafsiran tertentu yang menurut saya berlebihan. Ya. Untuk mengenai kalau kita tahu tentang bait Allah, dalam perjanjian lama mengenai tempat bait suci itu ada kemah, ada ininya lah. Ya. Dan kemudian ditafsirkan semua warna-warni apa saja lah itu, kemudian tongkatnya, kayunya, semua berapa ini Nah, menurut saya apakah itu tidak berlebihan, Pak? Jadi sejauh mana kita menafsirkan simbol atau yang disebut tadi simbolis, jadi batas-batas tertentu yang memungkinkan akhirnya dapatlah satu kebenaran firman Tuhan gitu, atau penyingkapan sesuatu. Karena kalau bagi saya, kalau udah over sampai tiangnya lah, kemudian batunya lah, dan semua bahan-bahan yang sedang dipergunakan saat itu, apakah itu tidak berlebihan? Demikian, Pak. Baik, makasih. Jadi gini, hati-hati juga kita melihat mana yang tipologi, mana yang simbolis. Kadang-kala bukan tipologi atau simbolis simboliskan. Bahaya, ya kan? Nah, ada hal-hal tertentu memang
masuk dalam kategori tipologi atau simbolis. Nah, ini makanya sampaikan nanti ada ciri-cirinya ini. Ciri-ciri yang masuk dalam tipologi ataupun simbolis gitu. Supaya kita jangan kebablasan gitu. Kadang-kala ya misalnya 3 batang air di mana? Ya yang ada di Taman Eden gitu kan. Itu seringkali disimboliskan gitu. Padahal tidak boleh kan. Misalnya sungai apa itu, ada salah satu yang dikatakan emas, ya kan, ada di sana penuh dengan emas, penuh dengan perak. Bahwa kita nanti seperti itulah kita ketika masuk ke surga, penuh dengan emas bagaikan air ini. Nah ini, nah ada lagi yang kalau perjalanan misalnya pembebasan dari Mesir, masa Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, itu kan sejarah, itu sejarah, benar-benar sejarah. Tapi jangan ditipologikan itu sebagai itu perjalanan kita dari dunia menuju ke surga. Nah ini ada yang bicara seperti itu adalah ditipologikan atau disimboliskan perjalanan bangsa Israel dari Mesir, keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Itu adalah tipologi perjalanan kita dari dunia ini menuju masuk surga. Apakah itu pesannya? Dari situ tidak. Pesan teologisnya adalah pembebasan. Pembebasan dan juga keselamatan. Dan ada masa pasca. Bagaimana kita tulah yang keberapa itu? Tulah yang ke-9 nih kalau nggak salah ya. Tulah ke-9 yaitu kematian dari anak sulung. Anak sulung. Nah, anak sulung. Bahwa semua anak sulung. Nah, itu ada tipologi yaitu darah Kristus kan gitu ya. Jadi jangan katakan tadi perjalanan dari Mesir masuk ke tanah Kanaan adalah perjalanan kita dari dunia menuju ke surga. Nah ini kebablasan kalau menurut saya kan. Nggak tahu apakah di antara kita ada punya pemahaman seperti itu kan gitu ya. Bukan itu yang mau kita lihat. Kita lihat apa? Pembebasannya di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan juga kepada orang-orang Mesir. Menyatakan dirinya melalui peristiwa itu. Dengan banyak cara, ya kan gitu ya. Ya itu. Jadi gitu. Nanti kita lihat Pak ya Pak. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Oke, Pak. Nanti kita lihat di ciri-ciri ini supaya kita jangan semuanya kita tipologikan gitu. Ya jangan. Ya bahaya sekali kalau kita semua tipologikan, apa dialegoriskan. Dialegoriskan. Ya perlu digologikan, dialogiskan. Nah ini ya. Oke, makanya kita perlu diskusi. Ya diskusi itu hal itu. Nanti ada termasuk diskusi kita yang tadi ditanyakan misalnya tentang kemah suci atau tabernakel. Ya, sekarang pengajaran tabernakel itu sangat tren di gereja-gereja. Ya, mulai dari bagian depan sampai ke dalam itu dibahas habis-habisan, luar biasa. Nah, itu nanti ada tugas kita itu, tugas para mahasiswa ya. Ya, mulai dari kemahnya, perlengkapannya yang ada di dalam, tempat kudus, maha kudus, itu kan, para imamnya dan itu, ya. Itu. Nah, ini di buku ini ada dibahas itu semua ini. Perjanjian lama tentang kemah itu, ya, ada. Dan juga di buku ini ada, di buku ini. Oke, saya ada beberapa hal yang memang terutama di sini ya. Kalau yang di sini ini memang yang menulis ada seorang pakar teologi ya. Ya, kalau yang di sini kan mungkin dia karena orang praktis maksudnya. Nah, ada hal-hal yang saya kurang setuju juga gitu di isinya. Tapi kalau kita baca, ya Pak Firman Pati ya. Oke Pak. Ada yang lain mungkin sebelum kita masuk ke ciri-ciri tipologi, karena dari ciri ini kita tahu mana sih yang harus kita lihat tipologi atau simbolis, lalu perlu dipahami, dimengerti lebih dalam, lebih luas. Gitu. Ya, Pak. Salam. Pak Daniel, silakan. Mas Daniel. Oke. Terima kasih, ini mata kuliah baru yang sangat bagus buat saya, yang selama ini kepingin saya untuk sharekan. Apakah ada standar khusus di Kataros ini mengenai tentang simbol-simbol, yang dimana ada gereja yang mengajarkan tidak boleh ada simbol-simbol di dalam rumah. Salib pun jangankan patung, salib pun jangan gitu. Dan kemudian
saya itu murid saya, salah satunya itu tak ajak nyanyi dia nggak mau, saya kasih foto wisuda TK, saya kasih gambar-gambar dia nggak mau. Bahkan sampai di dalam rumahnya itu ada gambar wanita dengan mobil yang bagus begitu, Pak, saya tukar aja, tukar gambar Bapak itu yang hanya panorama, pemandangan saja. Sampai seperti itu, nyanyi nggak mau, gambar foto juga nggak mau. Makanya dari sini saya pernah berkunjung ke sebuah gereja itu minta ampun banyak simbolnya, bukan hanya tabernakel saja, tetapi warna-warni pun itu dibuat sedemikian rupa, serasa masuk di dalam perjanjian lama di gereja itu. Nah, dari sini bagaimana Pak Rektor untuk membuat standar ini? Ya. Kalau buat saya ya di rumah saya tak kasih salib saja gitu. Atau ada hal yang lain atau teman-teman boleh sampaikan untuk hal ini. Ya, jadi betul itu. Jadi masih banyak orang sekarang ini, termasuk orang Kristen, hidup dengan simbolis. Tapi tidak hidup di balik makna pesan dari simbolis itu. Ya, apa ya? Banyak orang pakai kalung salib, tapi hatinya tidak pernah tersalib. Kan gitu. Ya kan itu ya. Ya pakai sampai anting-antingnya pakai salib dan gitu ya. Ya, nah itu karena orang kalau udah pakai anting, pakai salib udah dianggap merendahkan gitu, merendahkan Yesus. Belum tentu juga kan gitu ya. Apa ya? Itu. Jadi itu yang saya katakan, orang-orang Farisi ahli Taurat banyak yang hidupnya simbolis. Ya, simbolis. Ya. Tetapi mereka tidak hidup di arti atau makna atau pesan yang disampaikan oleh simbol itu. Mereka pakai jubah. Sampai sekarang ini pakai jubah ya. Jadi sekarang ada namanya gereja-gereja ya Timur ya, Timur Tengah masuk ke Indonesia. Nah, semua cara-caranya mengikuti Timur Tengah, bahkan mengikuti Yudaisme. Ya, bahkan juga ada yang ke Arab-Araban dan yang lain sebagainya kan gitu. Simbol. Tapi yang kita melihat apa ini simbol itu penting nggak? Penting. Penting. Tapi kepentingan simbol itu buat kita apa gitu? Buat apa kepentingannya? Ya, bukan hanya sekadar mengingatkan, tapi apa pesan yang harus kita pahami dari simbolis itu yang menjadi aplikasi penerapan dalam kehidupan kita. Nah, kalau di sini kita belajar, terutama sebenarnya di pelajaran ini, materi ini, tadi saya sudah awali, kita lebih kepada kemesiasannya Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita bisa melihat dari bayangan, dari figuratif atau simbol atau tipologi, memang sesuatu menjadi ternyata itu satu kenyataan digenapi dalam pribadi Yesus ataupun nanti Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kan juga banyak juga simbol-simbol ya kan. Nah, misalnya api, air, ya kan? Ya, pada Yesus akulah roti hidup. Nah, kalau nggak mengerti akulah roti hidup, akulah air hidup. Nah, itu kan. Nah, ini kan semuanya suatu simbol-simbol di mana kita harus memahami. Jangan ingat rotinya. Ingat rotinya berarti lapar, gitu, ingin makan gitu. Ya, tapi ingat makna dari yang dimaksudkan Yesus itu apa gitu. Ya, itu yang perlu kita pahami. Standarnya tentunya di situ. Ya, kebenaran yang mengarah kepada kemesiasan. Ya, kemesiasan atau mengarah kepada Tuhan. Jadi jangan kita terlena, terpesona hanya dengan tipologinya, tapi kita nggak memahami ya kebenaran yang mendalam yang lebih luas dari tipologi itu. Itu. Nah, seperti tadi lah yang sebenarnya antropomorfi dalam perjanjian lama menuju kepada Yesus. Kalau masih banyak juga orang Kristen tidak tahu bahwa Yesus pernah hadir dalam bentuk manusia dalam perjanjian lama untuk sementara waktu. Bahkan ada yang tidak percaya hal itu. Ya. Ya, di kelas teologi waktu saya belum menjelaskan itu, mereka bagaimana sih Pak kok ada manusia sementara waktu Yesus? Ayo kita lihat bersama-sama, baca ayat ini. Ya kan, dilihat nggak oleh Abraham? Dilihat. Mengapa? Diberi makan nggak? Dikasih makan. Masa roh makan? Roh nggak bisa dilihat. Roh nggak bisa makan. Nggak bisa dilihat. Tapi pada saat itu dilihat oleh Abraham, diberi makan. Dilihat, kalau mengatakan dia manusia itu buktinya. Lalu bukti yang lain bahwa dia adalah Tuhan bagaimana? Disembah.
Disembah oleh Abraham, malaikat tidak layak menerima penyembahan. Disembah. Kemudian selain disembah, nah yang datang itu menjanjikan keturunan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Ya, dari keluar dari Abraham jadi anak perjanjian. Ya itu, bahwa istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak. Kan gitu ya. Nah, itu dari situ keilahiannya bisa kita lihat. Dan setelah itu nggak pernah terjadi lagi. Lihat di pasal-pasal berikutnya enggak. Lagi setelah berinkarnasi nggak pernah lagi terjadi hal demikian. Ya. Lalu kalau kita pahami lagi dari si keilahiannya Tuhan, apa yang tidak sanggup Tuhan lakukan? Ya, apa yang tidak bisa lakukan? Mau jadi apapun bisa. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Harus sesuai dengan visi misi atau tujuan dari Bapa yang telah mengutusnya, kan gitu ya. Jadi itu pengertian dari tipologi, standarnya di situ ya. Nah, itu tadi yang benar itu. Jadi banyak orang tidak suka dengan tipe apa simbolis. Ya silakan aja. Ya, tapi ya, sekarang ada hidup enggak? Hidup enggak dalam pengertian pemahaman dari tipologi itu. Itu yang penting ya. Oke, jangan juga kita sampai nanti ada punya pemahaman harus mengerti tipologi sebagai syarat masuk surga. Nah, hati-hati juga, ya kan? Ya, gitu. Ya, ada. Ya, gitu ya. Jadi ini melengkapi kita ya, jangan percaya kita dalam pemahaman Alkitab, ya. Ya, pemahaman Alkitab ini makanya perlu namanya mata kuliah apa itu hermeneutik gitu ya. Oke. Dan saya sendiri setelah belajar banyak tipologi itu saya terberkati sekali, ya terberkati. Kalau belajar mengajar mahasiswa S1 ya, oh ini maksudnya. Dari lambang-lambang dari Roh Kudus saja ada lebih dari 5 atau ada 8 itu. Ya, ada. Ya, apa maksudnya? Misalnya api, kira-kira api apa maksudnya? Ya kan? Ya, apa maksudnya lambang Roh Kudus disebut sebagai api atau air gitu. Apa maksud dari situ? Nah, ini kata penting untuk kita pahami. Atau disebut seperti apa salah satu jenis binatang yaitu merpati kan. Oke. Baik, sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya kita selesaikan dulu ini ciri-ciri ini. Setelah itu nanti membagikan tugas. Terima kasih, Pak Nail, Mas Nail. Mas Daniel. Di sini sekarang banyak nama Daniel. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi dia? Ya. Oke, sudah muncul? Oke, ciri-ciri simbol ya, ciri-ciri simbol. Hal yang dijadikan simbol itu selalu ada bermakna harafiah, ya bermakna harafiah. Contohnya burung merpati yang melambangkan bisa perdamaian. Ya, harus dipahami melalui makna harafiah, ya perdamaian. Oke. Itu. Lalu ciri yang berikutnya simbol dipakai juga untuk menyampaikan suatu makna atau ajaran, ya ajaran. Contohnya apa? Ya sering kita kalau ada acara-acara tertentu ya kan yang resmi formal itu melepaskan burung merpati. Berarti apa maknanya? Memiliki makna perdamaian yang disampaikan, ada perdamaian disampaikan. Gitu. Jadi ada pesan yang disampaikan. Kalau burung merpati ya dilepas, ya saya dipilih dengan merpati warna putih gitu kan, warna putih satu pasang dilepas gitu kan dalam cara tertentu. Itu apa? Maknanya apa? Ya maknanya berarti ingin menyampaikan pesan tentang perdamaian, ya perdamaian. Oke, nah itu. Ular, Pak. Berikut simbol memiliki hubungan tertentu dengan makna yang disampaikan. Contohnya apa? Nah contohnya burung merpati juga ya terkenal dengan apa? Ya, terkenal dengan apa? Tidak pernah ingkar janji. Ya, katanya nggak ingkar janji. Sifat yang lembut. Ya, setia pada pasangannya. Nah, Iya. setia kepada pasangannya, gitu ya. Tapi manusia nggak setia. Nah, itu udah masuk penerapan nanti Pak, itu ya. Kemudian yang keempat, kita lihat juga jika sebuah simbol belum dipakai secara umum atau kurang dikenal, perlu diadakan penyelidikan lebih mendalam. Ya ini perlu. Kalau misalnya belum memahami mengerti hal itu harus digali lebih mendalam. Ya burung. Tapi merpati juga disebut tolol, Pak. Ya itu ada Pak. Nanti di sini Pak ada.
Ada nanti Pak itu. Tidak selamanya, tidak selamanya. Makanya kita perhatikan konteksnya. Ya, konteksnya itu penting sekali ya. Ya, ada nanti Pak, memang ada itu ya. Dikatakan kebodohan atau tolol ya. Ya, dalam Alkitab simbol yang sama mungkin bisa memberi dua makna, bahkan bisa lebih. Tapi jangan dilebih-lebihkan gitu ya, jangan lebih-lebihkan. Ya, jadi makna yang berbeda. Ya, contohnya ini Matius 10:16, merpati nih. Merpati ya, merupakan simbol apa? Ketulusan. Ya, ketulusan. Markus 10:16. Tapi kalau kita baca di Yesaya 38 ayat 14, suara merpati itu melambangkan apa? Keluh kesah, gitu kan? Udah negatif kan? Iya. Ya. Suara itu Pak, suara. Ya, suara merpatinya. Bukan Ya. merpatinya. Ya kalau nggak ada merpati, bagaimana ada suaranya, Pak? Ya kan? Ya. Burung merpatinya diikat Memang lehernya. ada suara tanpa merpati. Ada suara tanpa merpati. Santai, Itu santai. nggak bisa dipisah. Rohnya merpati itu, rohnya merpati. Ya. Kemudian ada lagi nih yang tadi maksudkan oleh Pak Austin tadi nih, ya di Hosea 7:11 menunjukkan apa? Kebodohan gitu. Ya, Tolol, kakak yang tolol Pak ya, dibilang. nah itu. Makanya jangan sampai kita pemahaman merpati hanya ketulusan, hanya kelemah lembutan, hanya perdamaian. Ternyata ada pesan yang lain, ya kan? Bisa lebih dari dua gitu, ya. Oke, nah ini perlu kita perhatikan. Jadi simbol memberi makna yang dalam kepada pembacanya atau sebagian, agar apa? Agar sebagian pembacanya tidak menangkap maknanya, ya. Jadi jangan hanya menangkap makna yang satu atau dua, berarti ada makna yang lain. Jadi makanya selamanya merpati adalah memberi makna perdamaian, nah, ataupun kesetiaan, itu kan? Lihat konteksnya, belum tentu, ya belum tentu, ya. Nah, saya punya merpati di rumah itu, ya merpati. Ya memang kalau yang jantannya tetap setia, jantannya ya, yang jantan ya. Kalau dilepas jantan dan betina, ya jantan dan betina, itu susah kembalinya. Atau betina, pernah saya lepas betinanya, karena saya kok bisa bedakan mana yang betina, mana yang jantan. Ya ternyata yang selepas betina nggak pulang-pulang. Selingkuh dia Pak, selingkuh. Ya, dicari di tempat lain gitu. Nah ini ternyata harus lihat merpati yang mana dulu, jantan atau betina. Ternyata kalau betina yang dilepas duluan dia nggak kembali, ya kan? Nah, tapi kalau jantan yang dilepas, betinanya kita masih ada di kandang, kembali itu jantan tuh. Nah, berarti tidak semuanya betina dong, ya kan? Ya tidak semuanya merpati yang menunjukkan begitu kan gitu ya. Atau berarti yang setia siapa? Yang setia berapa siapa? Laki-lakinya, laki-lakinya lagi. Jantannya yang setia kan gitu. Nggak mau, bahkan kalau diganggu yang lain bisa marah, ya. Oke, ganggu misalnya kita gabung ini, saya coba gabung. Saya gabung dengan yang lain. Wah, itu dipatokin terus, tapi yang pasangannya nggak dipatok gitu. Yang bukan pasangannya dipatokin terus. Ya kasihan, akhirnya saya pisahkan. Ya, berarti apa? Ya termasuk ya dia tidak suka ada saingan. Gitu. Dia tidak suka dengan ada saingan. Nah, itu kan sudah negatif juga kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan contoh di kitab Wahyu yang menggunakan banyak simbol, ya, banyak simbol agar musuh Kristen tidak memahami isi kitab ini. Banyak musuh Kristen artinya gini, orang-orang yang bukan Kristen ya membaca ayat ini ya atau menjadi suatu musuh, misalnya antikris. Dalam perjanjian baru dalam kitab Wahyu ini banyak sekali menunjuk kepada antikris. Ya, musuhnya orang Kristen. Ini kalau nggak dipahami dengan baik, nah seringkali juga ya, dipahami orang Kristen sendiri salah menafsirkannya. Misalnya apa? Contoh, ya 666, ya angka 666, ya dihubungkan dengan chips. Lagi ya 144.000 ya. Nah itu kalau nggak didalami maknanya apa sebenarnya? Tapi ada yang memahami bahwa itu menunjukkan bahwa hanya sejumlah itulah
yang akan diselamatkan dan masuk surga. Itu kan, ada yang memahami seperti itu. Gitu. Nah, ini makanya sekarang ini juga hubungkan dengan chip dengan antikris, ya, dengan angka 66. Siapa yang menerima vaksin, kalau divaksinasi berarti itu bagian dari antikris, berarti sudah bagian dari angka 666. Nah itu, ini pemahaman yang nggak bertanggung jawab kalau menurut saya, ya menurut saya. Jadi hati-hati dalam hal simbol. Jadi penafsir masa kini berarti kita ini. Ya, penafsir masa kini harus waspada. Waspada mungkin ya kita tidak sadar bahwa sebenarnya penulis kitab telah menggunakan sebuah simbol, tapi kita tidak menggunakan simbol. Ya kan gitu. Nah, itu penulis sudah menggunakan itu sebagai simbol, tapi tidak gunakan sebagai simbol. Maka kita terjemahkan itu sebagai literal gitu, yang sebagai atau yang harafiah gitu. Bisa. Ya itu. Jadi ini bisa kita terjebak kalau kita tidak hati-hati. Ya, kalau nggak hati-hati. Tapi ada yang simbol, tapi kita tidak buat simbol. Ada gitu. Bukan simbol, tapi kita buat simbol. Tapi ada juga benar simbol, tapi kita abaikan. Itu bukan simbol. Nah itu. Ya. Nah ini dua-duanya berbahaya. Ya. Maka dikatakan sebagai penafsir kini harus waspada. Ya. Dan juga harus hati-hati. Hati-hati. Agar tidak mencari-cari simbol yang sebenarnya tidak ada ini ya. Cari-cari gitu. Padahal nggak ada simbol tadi ya. Ya, jadi penafsir itu harus bersifat sensitif dan juga benar-benar teliti dalam mengevaluasi observasi itu harus benar-benar kita harus teliti. Ya, teliti. Nah, jadi jangan kalau kita mau cari arti normal, kita lebih senang di situ udah arti normal saja. Jadi jangan kita mau. Makanya sampai hari ini saya belum pernah mau belajar mengajarkan tentang eskatologi, terutama kitab Wahyu. Ya, mengapa? Ya, ada orang bidangnya di situ. Kita paham, kita bisa mengerti, tapi ada yang lebih paham, ada yang lebih mengerti. Lebih baik kita berikan kepada orang tersebut. Ya gitu ya. Jangan kita katakan ya sebagai ahli eskatologi padahal kita bukan bidang itu ya. Ya akan salah nanti dalam penafsiran. Nah, dalam penafsiran simbol tidak ada hukum baku yang berlaku atas setiap kasus. Perhatikan ini penting. Ini Pak, ini tadi menjawab pertanyaannya tadi Pak Firman Pati tadi ya. Ini Ya, penting. Ya, jadi penafsiran simbol tidak ada hukum baku yang berlaku atas setiap kasus. Jangan sampai dibakukan. Ya. Jangan, tidak bisa dibakukan. Dalam pelayanan seringkali kita dalam metode-metode suatu pelayanan itu pun kan kita nggak bakukan karena metode itu kan mengalami perkembangan terus kan gitu. Iya. Ya, metode pelepasan kuasa gelap. Ya, pada kuasa gelap. Nah, saya dulu punya pengalaman jemaat ya, seorang ibu gitu ya. Berdoa biasa untuk mengusir setan. Ya, mengusir setan dari seorang bayi yang kerasukan. Karena nangis terus tidak karu-karuan, tidak nangisnya itu bukan karena lapar, bukan karena sakit, tapi karena kesurupan gitu. Sudah didoain tidak pergi juga tetap saja menangis mana lebih kencang lagi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Jadi ini supaya jangan dibuat jadi metode. Diambil Alkitab, lalu Alkitab itu langsung ditaruh ke wajahnya. Dalam nama setan pergi. Nah, taruh ke Alkitabnya. Ternyata anak itu diam. Tidak menangis lagi kan gitu. Nangis lagi. Nah, apakah karena cara itu ya cara itu artinya itu kan jadi suatu alat, Alkitab, alat ditaruh ke wajahnya bayi itu. Tak itu. Akhirnya anak itu diam. Ya, diam. Itu bukan suatu hal yang baku yang kita terapkan lagi nanti kepada setiap anak yang nangis dengan menggunakan cara yang sama. Gitu kan? Ya, ada teman hamba Tuhan juga ini. Ya, doa kesembuhan. Selalu menggunakan air putih. Karena dia punya pengalaman. Mendoakan jemaat dengan mendoakan air putih, silakan diminum. Ya, diminum. Ternyata setelah diminum, jemaat ini sembuh. Jemaat ini sembuh. Nah, jadi apa yang terjadi? Ini jemaat yang berlomba-lomba bawa air putih kepada gembala supaya didoakan untuk menjadi apa? Ini berharapnya sama air putih. Nah ini kan repot kan gitu. Nah itu Pak Gembala, ada anak saya sakit, ini tolong air didoakan dulu. Bagaimana?
Bukan masalah airnya, tapi kuasanya. Pada saat saya mendoakan itu terjadi. Tuhan mungkin menolong bukan dengan cara air, tapi dengan cara yang lain. Ya, nah ini makanya sebenarnya tidak ada sesuatu yang baku. Ya, dalam hal simbol pun seperti itu. Jadi penafsiran itu harus bersikap hati-hati sekali lagi, dan juga memperhatikan keunikan dari setiap kasus. Apa sih pesan atau keunikan dari setiap kasus itu? Gitu ya. Jangan kita kembang-kembangkan sendiri, kita luas. Kalau memang tidak bisa diperluas, jangan diperluas gitu. Tapi kalau bisa diperluas, perluas. Jangan mengada-ada gitu ya. Jangan mengada-ada. Ya, penafsiran harus berhati-hati dalam menafsir, baik apa itu tadi yang disebut dengan warna, angka, logam, permata, ya kan? Ada enggak ini semua dalam Alkitab? Ada. Warna itu ada, angka itu ada. Angka yang unik-unik, ya kan? Ya, nanti kita lihat angka mulai dari angka 1 ya, yang sudah kenal angka 7, angka 12, angka 40. Saya cari kok enggak ada angka 13 ya. Kenapa? Ya gitu. Angka 40 banyak sekali dalam perjanjian lama sampai zamannya Yesus. Angka 40 itu seringkali ada. Apa yang dipesankan dari angka itu bukan angkanya yang keajaiban, bukan. Ya kan? Tapi maksud khusus dari angka itu apa? Ya, makanya ada orang ya karena percaya dengan hanya simbol angka, angka, maka dibuat plat mobilnya angka 40 gitu kan, gitu ya, angka 12 gitu kan. Nah, karena dianggap angka sempurna, angka 7 gitu kan. Nah itu. Kalau itu angka membawa kepada keajaiban, membawa kepada rezeki, ya itu angka. Ya itu, jadi percaya kepada angka itu hati-hati sekali ya, itu tidak boleh seharusnya itu ya. Jadi perhatikan lagi, para penulis tidak selalu dicatat penulis kitab dengan makna simbolis. Begini, ada penulis dalam kitab ya, dia tidak memberikan pengertian dari simbolis itu, makna dari simbolis itu. Ada ya, terutama di kitab Wahyu ada banyak ya, tidak diberikan pengertiannya. Lalu bagaimana kita memahami itu? Mengerti itu, melihat konteksnya, konteks dekatnya, konteks jauhnya, gitu. Apa sih yang maksudkan? Ya, kalau Yesus seringkali menggunakan perumpamaan, ya Yesus terjemahkan arti dari perumpamaan itu, ya, misalnya benih, ya benih, ya benih. Nah, ketika Yesus mempertanyakan benih, dijelaskan benih itu maksudnya apa? Ditabur untuk siapa? Ya kan gitu. Apa yang ditabur gitu, itu dijelaskan. Tapi ada yang suatu saat ada tertentu tidak dijelaskan. Nah, kemudian berilah perhatian kepada ciri-ciri umum utama, yang umum juga dan utama juga, dan penting sebuah simbol. Ya, penting. Kita harus punya gini, simbol itu penting. Simbol itu penting. Tapi jangan hidup dengan simbol. Gitu ya. Tapi hiduplah dengan makna simbol, makna yang ada di simbol itu, ya. Dan juga memperhatikan latar belakang. Apa latar belakang dari berkaitan dengan simbol itu? Nah, apa latar belakangnya? Nah, tentu ada. Jadi tidak sembarangan penulis kitab membuat simbol nggak ada latar belakangnya, pasti ada latar belakangnya. Dari latar belakang itu kita mulai ada suatu pemahaman, ya, sampai kepada pengertian yang lebih mendalam dari simbol itu sendiri. Kemudian menolong kita untuk mengerti simbol, memberikan perhatian kepada konteks simbol, ya konteksnya. Tadi saya katakan konteks dekat maupun konteks jauh. Ya saya tidak perlu jelaskan, kalau di hermeneutik kan belajar itu. Ada konteks dekat, ada konteks jauh, ya. Ya konteks jauh. Kalau konteks dekat berarti masih berhubungan dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, atau di pasal yang berbeda, atau di pasal yang masih pasal yang sama, pasal yang sama, kitab yang ditulis oleh orang yang sama, yang paling dekat. Misalnya satu kitab Yohanes, kita lihat seluruh Yohanes kan gitu. Tapi kalau udah jauh berarti kita melihat ke perjanjian yang berbeda, penulis yang berbeda, atau kitab yang berbeda ya. Nah, itu caranya untuk menemukan kebenaran ya. Kemudian jika dapat memastikan salah satu ciri simbol yang ditafsirkan, penafsir boleh memulai penyelidikannya berdasarkan ciri itu, cirinya. Nah, itu dia. Ini menjadi satu standar tadi ya, yaitu dasar supaya jangan kebablasan. Yang mulai dari ciri itu. Apa sih yang menunjukkan dari simbol itu, cirinya apa?
tadi udah jelas, misalnya merpati, cirinya apa? Oh, mau sampaikan tentang ketulusan, perdamaian, ya kan gitu ya. Nah, itu jadi itu aja, nggak usah dikembang-kembangkan kepada yang lain. Nah, itu ciri. Dari situlah kita cari, oh ini perdamaian, ketulusan. Kalau dia ketulusan, di mana ayat yang lain berhubungan dengan ini, berkaitan dengan ini dalam konteksnya? Ya ini. Nah ini, oh ini maksudnya ketulusan ini. Itu ya. Jadi karena kita sudah pahami konteks dekatnya, latar belakangnya, cirinya, cirinya. Ya. Nah, kemudian dalam banyak kasus, ya, tafsiran yang sederhana dan natural itu lebih baik. Itu dalam banyak kasus. Jadi jangan kita menambah-nambah, biarkan dia natural. Ya, natural. Ya, biarkan dia natural. Nah, itu bisa lebih baik daripada kita paksakan, ya, kita paksakan. Nah, jangan sampai sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak ada dimaksud dari penulis itu sendiri, ya. Mengapa banyak kesesatannya? Karena itu. Ya, kesesatan banyak karena terlalu memaksakan. Dia tidak ada tipologi, ditipologikan. Dia bukan simbolis, disimboliskan. Ada yang mengabaikan simbolis, gitu. Diharafiakan gitu. Nah, ini juga bahaya, ya, bahaya sekali. Nah, jadi makanya saya katakan selalu dalam hal simbolis maupun tipologi harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Oke. Baik, itu dulu yang mau disampaikan.